Halo semua, bertemu kembali dengan saya Deneri Amasilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Kita akan masuk ke sebab 61 yaitu tentang penghitungan. Nanti kita di sini akan belajar tentang aturan perkalian, penjumlahan, prinsip inclusion exclusion, aturan pembagian dan diagram pohon. Aturan perkalian suatu prosedur dapat dibagi menjadi dua tugas yang berurutan. Jadi ini ada sifat harus berurutan. Jika terdapat N1 cara untuk mengerjakan tugas pertama dan N2 cara untuk mengerjakan tugas yang kedua setelah tugas pertama selesai, maka terdapat sebanyak N1 kali N2 cara untuk mengerjakan prosedur tersebut. Maksudnya apa? Misalnya kita punya suatu prosedur, di situ ternyata prosedur itu ada dua tugas. Ya, jadi ini misalnya tugas 1, ini tugas 2. Terus di prosedur ini ada input, terus nanti masuk ke tugas 1, terus dilanjutkan ke tugas 2, nanti keluar outputnya. Dan di tugas 1 ini ada N1 cara untuk mengerjakannya, sementara di sini ada N2 cara untuk mengerjakannya. Sehingga kalau suatu input di sini kita masukkan, input ini bisa diproses dengan N1 cara di sini. Nah, keluarannya input ini kita sebut saja nanti I aksen. Dia bisa diproses sebanyak N2 cara di sini sampai hasilnya nanti keluar di double aksen misalnya seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan ada berapa banyak cara untuk mengerjakan jika dimasukkan suatu objek di sini sampai keluar, maka ada N1 dikali N2 cara untuk mengerjakan prosedur ini. Karena di sini ada N1 kemungkinan dan di sini ada N2 kemungkinan. Ini yang disebut dengan aturan perkalian. Sebagai contoh, sebuah perusahaan baru dengan hanya 2 karyawan, yaitu Sanchez dan Patel, menyewa lantai sebuah gedung dengan 12 kantor atau 12 ruangan. Berapa banyak cara untuk menetapkan kantor yang berbeda, jadi berbeda untuk 2 karyawan ini. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa ini ada 2 prosedur pertama. Prosedur pertama adalah menempatkan Sanchez di salah satu kantor yang ada, yang kedua menempatkan Patel di salah satu kantor yang ada. Nah, kalau kita mau menempatkan Patel terlebih dahulu, Sanchez terlebih dahulu, ada berapa kemungkinan? Dia ada 12 ya, karena ada 12 kantor di sini. Kemudian, asumsikan kita sudah menempatkan Sanchez di satu ruangan, maka Patel bisa ditempatkan di berapa ruangan? Karena tadi mereka harus menetapkan kantor yang berbeda, maka Patel kemungkinannya adalah di 11 kantor, sehingga banyak cara untuk menempatkan kedua karyawan ini di gedung, di satu lantai gedung ini adalah 12 kali 11. Jadi ini adalah N1, ini N2 ya. Jadi N2. Gitu. Jadi ini adalah N1 dikali N2. Dan totalnya jadi nanti 132 ya. Contoh selanjutnya, kursi-kursi di auditorium akan ditandai dengan sebuah huruf dan sebuah bilangan tidak lebih dari 100. Berapa banyak maksimum kursi yang dapat ditandai dengan tanda yang berbeda? Jadi kalau kita membuat identifikasi dari kursi-kursinya, di sini tadi ditandai dengan sebuah huruf dan sebuah bilangan yang tidak lebih dari 100. Jadi kita bisa melihat ini menjadi seperti dua tugas gitu ya. Pertama untuk menempatkan huruf. Jadi yang pertama nanti kita menempatkan huruf, yang kedua menempatkan angka. Nah, ketika kita menempatkan huruf, ada berapa huruf sih yang dapat ditempatkan? Alfabet itu ada berapa? Ini ada 26, dan nanti ini tadi dikatakan bilangan tidak lebih dari 100, jadi ada 100. Sehingga ini adalah N1 dan ini adalah N2. Dan ada berapa banyak cara untuk menempatkan huruf-huruf di kursi? Itu ada 26 kali 100. Ya, jadi berapa tuh? 2600. Jadi ada berapa banyak kursi yang bisa nanti di label dengan cara seperti ini? Itu adalah sebanyak ini. Karena kita punya sebanyak ini label yang berbeda. Contoh berikutnya, ada 32 mikrokomputer di pusat komputer dan setiap mikrokomputer memiliki 24 port. Pertanyaannya, ada berapa banyak port berbeda di
port yang berbeda ke mikrokomputer pada pusat komputer. Kalau ini Anda jelas dengan mudah ya, kita tahu itu pasti akan ada sama dengan 32 kali 24. Jadi di sini pertama untuk mikrokomputernya, ini adalah untuk portnya. Sehingga ada 32 mikrokomputer dan setiap mikrokomputer ada 24 port, jadi totalnya adalah seperti ini. Nanti berapa nilainya Anda bisa hitung sendiri. Aturan perkalian bisa juga kita perluas untuk suatu prosedur yang bisa dibagi kalau sebelumnya dibagi menjadi dua tugas. Bisa saja lebih dari dua tugas. Itu yang diberikan di sini. Misalkan suatu prosedur dapat diselesaikan dengan melakukan tugas T1, T2 sampai Tm. Jika tugas ke I dapat dilakukan dalam N1 cara setelah, jadi ada urutan di sini ya, tugas ke T1, T2 sampai TI-1 dilakukan, maka terdapat N1 kali N2 kali sampai Nm cara untuk melakukan prosedur tersebut. Sebagai contoh, berapa banyak untayan bit dengan panjang 7? Jadi, untayan bit dengan panjang 7. Kita bisa tulis di sini misalnya ya, untuk 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa banyak untayan bit dengan panjang 7? Nah, kita melihat ini kita bisa melihat sebagai T1, T2, T3, sampai ini T7. Nah, ketika kita ini menempatkan bit di digit pertama, jadi ini digit pertama karena tadi panjangnya 7 ya, digit pertama, digit kedua dan selanjutnya. Di sini ada berapa cara? Kalau bit berarti hanya ada dua cara ya. Ini ada dua cara, ini nanti N1, di sini juga ada dua cara, N1 dan N2. Ini dua cara dan selanjutnya 2 dan 2, 2, 2. Nah, ini adalah ini T7 tadi ya, jadi ini N7. Dan ada berapa banyak untayan yang bisa diperoleh? Ya, tentu saja ini kali ini kali ini kali ini kali ini dan selanjutnya. Jadi nanti Anda akan memperoleh sebanyak ini 2 pangkat 7. Sebagai contoh, password pada sistem komputer terdiri dari 6, 7, atau 8 karakter. Jika setiap karakter harus berupa digit atau karakter pada alfabet, dan password harus mengandung setidaknya 1 digit, berapa banyak password yang mungkin? Nah, kalau diberikan soal seperti ini bagaimana? Ya, ini coba Anda pikirkan bagaimana menjawabnya. Contoh selanjutnya, menghitung fungsi. Berapa banyak fungsi yang ada dari himpunan dengan M elemen ke himpunan dengan N elemen. Anda tahu kalau Anda punya fungsi, itu pasti ada domainnya dan ada kodomainnya. Kodomain. Tadi kita katakan di sini di domainnya ada M elemen dan di sini ada N elemen. Nah, bagaimana kita memandangnya? Kita bisa melihat ini sebagai sekian banyak tugas. Misalnya ini adalah tugas, ini elemen pertama dari domain. Ini tugas satu. Tugas pertama kita adalah ketika satu ada elemen di sini, dia bisa dipetakan ke berapa. Di sini berarti ada N elemen. Jadi nanti tugas satu menempatkan unsur atau anggota pertama dari domain. Itu ada berapa tempat petanya, ada N peta. Kemudian tugas 2, kita melihat elemen kedua di sini. Dia bisa ditempatkan ke berapa elemen di kodomain, ada N elemen juga. Terus yang ketiga adalah elemen ketiga dari sini. Ada berapa banyak? Itu adalah N elemen. Dan selanjutnya, dan itu kita bisa lakukan sampai elemen KM di sini. Jadi nanti kalau ada elemen KM di sini, dipetakan ke kodomain ada berapa peta yang bisa, mungkin ada N. Sehingga secara keseluruhan ini adalah N pangkat M. Contoh selanjutnya menghitung fungsi satu-satu. Ada berapa banyak fungsi satu-satu? Jadi berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kita fungsinya tidak harus satu-satu. Dari satu himpunan dengan M elemen ke himpunan dengan N elemen. Sama dengan yang tadi, di sini kita punya domain. Dan di sini kita punya kodomain. Dan tadi di sini anggotanya ada sebanyak M, ini ada sebanyak N. Nah, sama tugas pertama adalah kita menempatkan anggota pertama dari sini. Anggota pertama kalau dicari petanya itu ada berapa banyak? Tentu saja ada N. Kemudian kita melihat anggota kedua. Anggota kedua mau
cari petanya, karena fungsinya harus satu-satu, berarti peta dari elemen pertama tadi tidak boleh digunakan. Ya, sehingga ada berapa banyak petanya yang mungkin itu adalah sebanyak n-1. Ya. Terus elemen ketiga ada berapa? Sebanyak n-2. Dan selanjutnya sampai nanti elemen ke n, m itu akan sebanyak n minus m minus 1 ya. Seperti itu. Ya, maksudnya seperti ini ya. Jadi itu nanti akan ada n minus m plus 1. Oh, bukan, maaf. Jadi ini nanti akan ada sebanyak n dikali n minus 1 kali n minus 2 sampai n dikurang m ditambah 1. Ya. Contoh berikutnya, berapa banyak nilai K setelah kode berikut dijalankan, di mana N1, N2, sampai N adalah bilangan bulat positif. Nah, kita lihat ini kan algoritma ya. Jadi, kita mulai dari K sama dengan 0. Nanti ketika masuk ke sini, terus loop pertama, loop kedua, sampai selanjutnya nanti setelah akan ditambahkan K menjadi K plus 1 gitu ya. Setiap masuk dalam satu loop. Sehingga kita bisa melihat ini nanti yang pertama ini adalah ini T1, ini adalah T2, dan selanjutnya sampai ini adalah TM. Dan masing-masing itu nilainya adalah, yang ini ada N1, N2 sampai NM. Sehingga ada berapa banyak nilai K, nanti itu adalah perkalian dari ini. So, N1 kali N2 sampai kali NM. Aturan perkalian dapat juga dilihat dalam sisi himpunan. Misalkan A1, A2, sampai M adalah himpunan, maka produk kartesian dari himpunan ini itu adalah A1 cross 2, A1 cross A2 sampai cross AN atau kartesian produk ya. 1 kartesian produk A2 sampai AM. Nah, ini ada berapa banyak, jadi kita bisa sebenarnya melihat tugas 1 adalah mengambil satu elemen dari A1, dan tugas 2 adalah cara mengambil satu elemen dari A1, dan banyak cara di tugas 2 adalah cara mengambil satu elemen dari A2 dan selanjutnya, sehingga nanti kita peroleh seperti ini sama dengan ini ya. Jadi A1 cross A2 dan selanjutnya kardinalitasnya ya. Jadi banyak elemennya. Ini kardinalitasnya. Itu sama dengan kardinalitas dari A1 kali kardinalitas dari A2 sampai kardinalitas dari AM. Sekarang kita memasuki aturan penjumlahan. Jika satu tugas dapat dikerjakan dengan N1 cara atau N2 cara dan tidak ada tugas ya pada himpunan N1 cara sama dengan tugas pada himpunan N2 cara, artinya kedua himpunan ini saling lepas, tidak ada irisannya, maka terdapat sebanyak N1 tambah N2 cara untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi perhatikan di sini atau ya. Kalau tadi kan waktu aturan perkalian adalah pekerjaan yang berurutan. Sebagai contoh, jika seorang utusan akan dipilih dari 34 orang anggota pria dan 42 orang anggota wanita, berapa banyak cara untuk memilih utusan tersebut? Tentu saja caranya adalah nanti kita sebut N1 sama dengan 32, N2 sama dengan 42. Caranya adalah kalau kita mau memilih satu utusan, berapa banyak cara memilih dari wanita itu adalah 32, dan berapa banyak memilih dari pria itu adalah 42. Dan ini adalah atau pria atau wanita, sehingga ini adalah jumlah. Aturan penjumlahan juga dapat diperumum, misalkan ada tugas yang dapat dikerjakan dengan N1, N2, atau NM cara, jadi ini atau ya. Dan tidak ada tugas dalam NI cara sama dengan tugas dengan NJ cara, atau dengan kata lain setiap cara ini saling bebas, maka terdapat N1 plus N2 plus NM cara untuk melakukan tugas tersebut.
Sebagai contoh, seorang siswa akan memilih satu topik karya tulis dari 3 daftar yang tersedia. Jadi ada 3 daftar yang tersedia. Ketiga daftar masing-masing terdiri dari 23, 15, dan 19 topik. Ada berapa banyak topik yang akan mungkin dipilih? Tentu saja banyak topik adalah N1 tambah N2 tambah N3. Jadi dia memilih dari daftar pertama ada 23 kemungkinan, kemudian dari daftar kedua ada 15, dan dari daftar ketiga adalah 19. Aturan penjumlahan juga dapat dinyatakan dengan himpunan. Jika A1, A2 sampai AM adalah himpunan yang saling bebas, jadi harus saling bebas ya. Tidak ada irisannya setiap antar dua himpunan. Maka banyak anggota gabungan dari semua himpunan adalah penjumlahan dari banyak anggota masing-masing himpunan. Jadi seperti ini kardinalitas dari A1 gabung A2 sampai AM itu akan sama dengan kardinalitas dari A1 ditambah kardinalitas A2 sampai kardinalitas AM. Dengan syarat tadi tidak ada himpunan yang saling beririsan ya. Jadi AI iris AJ sama dengan himpunan kosong untuk semua IJ.